Selamat sore pemirsa, Sobar Bicara kembali hadir menemani Anda bersama saya Ruth Sofian Putri Giawa. Dengan topik kita pada hari ini yaitu momen kebangkitan transportasi untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas perhubungan darat seperti transportasi darat. Namun bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan? Kita akan bahas bersama narasumber kita yaitu Kadishub Sumatera Barat, Bapak Heri Doviardi. Selamat sore Pak Heri. Selamat sore Ibu Putri, terus pemirsa TVRI. Baik, terima kasih Pak Heri dan juga Wakil Ketua Organda Sumatera Barat yaitu Bapak Lincoln Alex. Selamat sore Pak Alex. Alhamdulillah selamat sore. Baik. Selamat sore juga untuk pemirsa, juga keluarga besar Organda dimanapun berada yang saat ini mendengar TVRI. Baik, terima kasih dan juga kita bersama narasumber kita, pengamat perhubungan darat dari Universitas Andalas yaitu Bapak Yosafra. Selamat sore Pak Yos. Selamat sore Mbak Putri, kemudian selamat sore juga untuk pada pemirsa TVRI Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini kita ke Pak Heri terlebih dahulu mengenai hari ini ya Pak Heri yang bertepatan dengan Hari Perhubungan Darat Nasional yang biasa kita peringati pada tanggal 22 November ya Pak Heri. Namun sebenarnya makna dari Hari Perhubungan Darat Nasional ini seperti apa Pak Heri? Sebetulnya peringatan Hari Perhubungan Darat ini sudah dimulai semenjak tahun 1971. Di mana pada saat itu dengan memperingati Hari Perhubungan Darat ini merupakan momen puasa transportasi darat merupakan pilihan utama untuk perhubungan transportasi. Nah sebetulnya juga ada Hari Perhubungan Nasional itu pada tanggal 17 September ini menyangkut darat, laut, udara, dan kereta api. Tetapi kalau untuk tanggal 22 November ini merupakan Hari Perhubungan untuk sektor transportasi darat. Yang sekarang dipusatkan di Surakarta, itu dengan topik peningkatan keselamatan perhubungan darat, serta penanganan odol, open dimensi, overload, serta tata kelola perhubungan darat di pemerintahan daerah. Baik, jadi itu ini yang kan menjadi Hari Perhubungan Nasional juga dengan Hari Perhubungan Darat Nasional ini berbeda harinya ya Pak. Namun di hari ini, di Hari Perhubungan Darat Nasional yang difokuskan untuk tahun ini apa nih Pak Heri? Pertama sesuai topik tadi itu peningkatan keselamatan, kemudian penanganan odol dan tata kelola transportasi darat di pemerintah daerah. Artinya dengan momen ini merupakan momen kebangkitan daripada institusi maupun masyarakat dan operator, bagaimana di hari ini kita mencoba mengevaluasi, kemudian mencari solusi-solusi bagaimana aspek keselamatan ini, terutama yang dikaitkan dengan kecelakaan, dapat kita tekan dan kita carikan upaya-upaya mengurangi, terutama pada daerah yang sering terjadi rawan kecelakaan. Jadi pada hari ini seluruh institusi se-Indonesia, Kepala Dinas Perhubungan Indonesia, kemudian dari Kementerian Perhubungan, dalam ini Dirjen Perhubungan Darat, melalui Balai Pengelola Transportasi Daratnya, termasuk dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kota, ikut dalam rapat kerja ini, bagaimana nanti akan memberikan masukan-masukan dan dikaitkan dengan regulasi baru, yaitu terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 2022, itu keterkaitan antara keuangan pusat dan keuangan daerah. Baik, berarti ini Hari Perhubungan Darat Nasional ini sudah diperingati sejak tahun 1971 ya Pak? 71 ya. 71 karena memang perhubungan darat ini merupakan akses utama kita ya Pak ya? Betul. Baik, ini kita tanya mengenai tanggapan dari Pak Alex sendiri mengenai Hari Perhubungan Darat Nasional ini dari Organda sendiri menyikapinya seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Kami yang namanya perhubungan darat itu semua kendaraan angkutan umum yang ada itu kan di bawah naungan Organda. Jadi kami prinsipnya dari Organda sangat mendukung apapun aktivitas dalam mensukseskan. Namun kendala di lapangan tetap ada. Ini yang dilema-dilemanya. Kita berbicara sistem dan ternyata di lapangan ya seperti angkutan kota, angkutan bus, odol yang katanya mau ditertibkan, ternyata sampai saat sekarang belum juga tertib itu. Jadi kita gimana ini dengan Pak Heri bahwa
odol itu tetap sudah berapa kali, sudah lama itu mau ditertibkan, tapi sampai sekarang juga tidak juga tertib. Sudah ada pemotongan, tapi realisasinya di lapangan tetap jalan. Ya, apalagi sekarang sudah ada mau diintensifkan. Nanti bagaimana odol ini? Mau diapakan anunya? Dia tetap lewat. Ya, bagaimanapun dibikin sistem, ternyata odol ini tetap jalan. Bagaimana mau menertibkan? Tentu kembali kepada para petugas, baik dinas perhubungan, pihak kepolisian, pihak yang terkait lah di jalan raya. Dan kami selaku anggota Organda tetap akan memantau dan akan melindungi anggota sepanjang itu. Demikian juga masalah taksi. Jadi sangat kompleks kalau di Organda. Jadi kita mengayomi seluruh angkutan, dari taksi, angkutan kota, bus antar daerah, antar kota, juga truk-truk itu yang sekarang merajalela overdimensi. Jadi kita bagaimana menyikapinya, sementara dia tetap berlanjut. Saya udah di DPD Organda Sumatera Barat 2 periode, saya selaku sekretaris juga menghadapi hal demikian dengan Pak Budi Syukur. Sekarang juga demikian. Jadi kapan mau selesainya penertiban tonase ini kita nggak tahu nih. Mudah-mudahan ke depannya saya rasa pengusaha anggota kami sudah mau menanur. Tapi terbentur masalah kalau tonasenya dibatasi itu berdampak kepada tarif. Baik. Nah, tarif ini kalau sudah barang diangkut kecil tentu ongkosnya akan besar. Ini berdampak kepada ekonomi. Itu mungkin kendalanya bagi kami para pengusaha angkutan, baik angkutan yang melebihi tonase yang tetap masih jalan sampai sekarang. Baik, Itu. berarti dari Organda sendiri di Hari Perhubungan Darat Nasional ini adanya evaluasi juga ya Pak ya? Iya, betul. Baik, ini kita mau dengar juga tanggapan dari Pak Yos sendiri mengenai makna dari Hari Perhubungan Darat Nasional ini seperti apa menurut Pak Yos sendiri? Iya, terima kasih Mbak Putri. Ini mungkin bagi pemerintah yang mungkin hampir tiap minggu atau tiap hari ada saja hari nasional. Nah, mungkin yang menjadi keinginan dari masyarakat adalah intinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, public service. Nah, salah satu itu memang dari perhubungan darat. Ya, baik di perkotaan ataupun antar kota, antar provinsi, ya, antar kota dalam provinsi, kemudian ataupun antar negara. Nah, terutama kalau kita bicara angkutan darat tentu yang bicara di pulau biasanya kan, di pulau yang sama atau pulau yang berdekatan. Nah, kalau kita bicara pelayanan angkutan darat, memang dimensinya sangat besar, ya. Artinya dimulai tadi sudah disebutkan oleh juga Pak Alex bahwa ada angkutan perkotaan, bus, truk, dan kemudian ada taksi dan segala macam. Nah, mungkin yang harus kita mau bicara fokus tadi Pak Kadis sudah menyampaikan fokusnya adalah kepada keselamatan dan odol. Nah, memang hal ini dua hal yang sebenarnya beberapa dari masalah besar lain atau isu-isu lainnya gitu loh. Isu lain yang sebenarnya juga yang ada di yang besar, sangat besar menurut saya di angkutan darat adalah masalah kemacetan lalu lintas perkotaan. Baik. Nah, itu menjadi ini. Kemudian yang juga adalah isu kelangkaan bahan bakar yang akan digunakan jelas oleh angkutan darat. Nah, kemudian tadi isu kecelakaan memang isu kecelakaan menjadi hal yang penting. Makanya kalau isu kecelakaan lalu lintas ini sebenarnya kalau PBB sendiri udah lebih kalau dihitung udah 22 tahun mereka melakukan setiap 2 tahun itu assembly 20. Jadi sampai sekarang itu sudah 12 kali PBB menyampaikan ayo negara-negara yang ada di dunia ini perhatikan keselamatan tentang keselamatan lalu lintas. Nah, di Indonesia memang dan baru pada tahun 2022 ini ya Pak Eri ya, ada Perpres nomor 1 2022 tentang rencana umum nasional keselamatan lalu lintas. Nah, maka memang apa yang disampaikan tadi memang isu-isu besar yang harus diselesaikan.
Nah, pertanyaan bagi masyarakat adalah apakah isu-isu itu hanya sekedar isu atau sudah ditangani dengan baik. Nah, kalau menurut saya ada hal-hal yang memang menjadi perhatian bahwa keselamatan lalu lintas itu, atau katakanlah kita bicara di jalan, itu bukan semata-mata katakanlah hanya oleh Dinas Perhubungan saja, tidak. Tapi di situ ada stakeholder lain, misalnya kepolisian, ada PUPR, Bina Marga gitu ya. Nah, gimana kalau kita bicara ini misalnya di Kota Padang ini sajalah, sudah berapa banyak nih jalan nasional yang sekarang ini sebenarnya jalan nasional itu harusnya dengan kondisi mantap gitu loh. Tapi ternyata berlobang-lobang. Nah, itu akan sangat-sangat berbahaya bagi pengendara. Jalan perkotaan juga seperti itu. Misalnya Kota Padang saja lah. Berapa banyak jalan Kota Padang ini yang berlobang-lobang. Yang kalau pada hari hujan, pengendara yang mungkin ya tidak berhati-hati bisa jatuh, mengalami kecelakaan. Nah itu, jadi memang bicara transportasi darat, jalan, ya transportasi darat itu sangat luas, malah bukan jalan saja malahan. Nah, jadi memang perlu angkutan sungai dan penyeberang termasuk di situ ya Pak Eri ya. Jadi mungkin konsentrasinya adalah ke angkutan daratnya. Nah, banyak isu yang harus diselesaikan. Isu-isu besar yang memang harus diselesaikan oleh pemerintah dan termasuk di situ perlibatan masyarakat. Nah, sejauh mana sih pemerintah melibatkan masyarakat dengan proaktifnya gitu ya. Tadi Pak Alex sebenarnya sudah memancing tadi itu. Menurut saya memancing. Nih masalah odol, kami siap katanya dari Organda. Berarti kan peran serta aktif dari Organda menjadi penting. Nah sekarang dari masyarakatnya sendiri seperti apa? Nah itulah yang harus mungkin katakanlah digodok dengan baik oleh pemerintah sebagai regulator dalam hal ini, dan implementasinya seperti apa. Itulah mungkin harus pertanyaan-pertanyaan besar yang harus dijawab sebenarnya. Baik, ini menurut Pak Yos sendiri di hari-hari memperingati perhubungan darat nasional ini tidak hanya memperingati ya Pak ya, tapi juga ada bentuk pelayanan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini boleh ditanggapi Pak Heri? Oh iya, memang masalah lalu lintas ini, apalagi masalah perhubungan, dia merupakan satu kebijakan yang satu sama lain tak terputus, tak terbatas. Satu daerah mengambil kebijakan akan berdampak kepada daerah lain kan. Jadi secara kewenangan sebetulnya tidak ada batas. Nah itu, berbicara tentang permasalahan lalu lintas ini cukup kompleks gitu kan. Artinya harus diselesaikan secara komprehensif. Kita selalu kerjasama sama Pak Yos, itu mengevaluasi. Pertama dari sisi jalan sendiri. Karena jalan kita ini sudah dulu ada sebelum undang lahir kan. Jadi kita lakukan audit atau inspeksi jalan. Apakah geometrik jalan kita di Sumatera Barat ini sudah sesuai dengan unsur-unsur yang mendukung masalah keselamatan. Apakah tikungannya, tanjakannya, sudut kemiringannya, markanya, guardrailnya, dan sebagainya. Itu kita kerjasama dengan Pak Yos. Nah lalu setelah kita lakukan audit, nanti akan kita dapat informasi-informasi, lalu kita rekomendasikan kepada institusi yang terkait. Apakah itu dengan BMK TCR atau PU di sisi jalan, ini perlu kita lakukan pembenahan, tikungan terlalu tajam. Nah itu. Kemudian terkait dengan kemacetan dan sebagainya. Nah kita kalau Sumatera Barat ini kan dari 45.000 darat kilometer di Sumatera Barat, cuma 27.000 yang dapat kita gunakan untuk kehidupan, dan untuk panjang jalan itu cuma 1.500 kilometer. Termasuk jalan provinsi dan negara, tambah yang kabupaten. Sementara pertumbuhan kendaraan itu hampir per jam meningkat terus. Jadi daya dukung jalan kita sudah pasti sangat terbatas sekali. Nah, apalagi kendaraan yang masuk, karena untuk Sumatera Barat itu lebih banyak yang masuk daripada keluar. Nah, itu akan timbul problem. Semua akan mengejar tujuan-tujuan yang dia rencanakan dengan menggunakan transportasi. Nah lalu akan muncullah nanti daya dukung jalan kita akan terbatas. Nah, ditambah tadi yang disampaikan Pak Yos tadi, mungkin kondisi kualitas jalan kita kurang mantap, timbullah kemacetan. Nah upaya kita dari perhubungan bersama institusi terkait sudah melakukan upaya kita itu mungkin rekayasa lalu lintas, itu mengatur diantaranya jalur-jalur tertentu, dan kelas jalannya juga kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, semua kita lakukan rekayasa. Tapi sampai di mana mampu kita mengupayakan secara
teoritisnya, secara undang-undangnya, tentu secara kasat mata pertumbuhan kendaraan yang melaju pesat ini, sementara pertambahan jalan kita boleh dikata tiap tahun tidak pernah bertambah, dan itu akan timbulkan permasalahan-permasalahan nantinya. Nah, oleh karena itu seperti apa yang sampaikan PS tadi kan, ini penanganan lalu lintas ini memang harus secara komprehensif. Sehingga nanti seperti sekarang tingkat kecelakaan di Sumatera Barat itu lebih kurang 2 orang yang meninggal tiap hari. Nah, kita sudah kerjasama juga mengidentifikasi itu yang meninggal itu antara umur 17 dan 35. Berarti kan berumur muda maupun pekerja yang muda. Nah, berarti kan sasaran kita itu edukasinya itu kepada pelajar dan mahasiswa maupun pekerja. Nah, begitu kita menganalisanya secara komprehensif, sehingga arah daripada program-program kegiatan yang kita lakukan ini betul-betul tepat sasaran. Nah, dan itu juga pengelolaan transportasi darat ini. Ada juga pemerintah pusat, di sini ada Balai Pengelola Transportasi Darat, ini mengelola khusus untuk jalan nasional. Kalau transportasinya khusus untuk bus-bus antar kota atau provinsi. Nah, termasuk pengawasan mobil-mobil truk itu di Jabatan Timbang. Kalau Dinas Perhubungan Provinsi khusus di jalan provinsi. Kalau Dinas Perhubungan Kabupaten Kota khusus yang kota. Jadi semua sudah ada pemetaan kewenangan-kewenangan, tetapi dalam hal penanganan secara menyeluruh itu kita kolaborasi kan. Artinya masing-masing kita duduk semeja bagaimana satu daerah permasalahan kemacetan itu tidak berdampak kepada daerah lain. Nah, itu kita lakukan seiring waktu terus menerus, baik di internal perhubungan sendiri maupun dengan akademisi, dengan organda, dengan Dirlantas dan sebagainya, sehingga nanti kita rumuskan nanti besok ini kita mau Nataru. Kita berpengalaman waktu Idul Fitri. Artinya ribuan kendaraan masuk Sumatera Barat, sementara kemacetan di sana sini. Nah, kita sudah dapat nanti formulanya, kita upayakan coba nanti di samping rekayasa lalu lintas, ditambah petugas, mungkin ditambah peralatan seperti trafikon, road barrier. Nah, nanti dari daerah yang destinasi wisata itu yang kadang-kadang kendaraan itu terlalu banyak yang U-turn atau berbelok dari daerahnya, nanti kita batasi nanti. Nah, itu upaya kita. Nah, jangka pendeknya. Jangka panjangnya bagaimana kita dengan tidak adanya peningkatan pertambahan jalan di Sumatera Barat, sementara jalan kita itu aja, kendaraan bertambah terus, kita upayakan peningkatan daripada sisi laut. Ada 6 daerah kabupaten kota yang di Sumatera Barat, yang mana itu merupakan daerah penghasil CPO, tambang dan sebagainya. Semua menjurus ke Teluk Bayur. Dari utara Pasaman, dari selatan Bengkulu, daerah Painan. Nah, semua menjurus ke Teluk Bayur. Itu angkutan-angkutan barang ini. Nah, kita upayakan sekarang membangun pelabuhan di Teluk Tapang. Itu bisa ekspor impor. Dan gitu juga yang di Tapan Penasahan. Sekarang sudah siap, tinggal lagi jalan ke sana. Nah, kalau ini sudah aktif, berbatasan ke utara, aktif berbatasan dengan Bengkulu, otomatis volume truk kita akan berkurang. Nah, volume jalan kita akan lebih terjaga. Dan kendaraan pun tidak begitu ramai. Kemacetan akan berkurang. Itu jangka menengah kita. Dan sekarang sudah bergerak. Jadi memang betul untuk mengatasi permasalahan lintas ini cukup kompleks. Kita harus menangani secara komprehensif. Nah, alhamdulillah nanti kalau tol udah selesai. Jadi masyarakat yang dari Padang ke Pekanbaru atau dari Pekanbaru ke Padang tidak lagi melewati Bukit Tinggi. Dia bisa langsung. Nah, ini karena mengurangi juga kemacetan. Dan begitu juga kereta api. Jadi kita mengarahkan masyarakat bagaimana dia memanfaatkan kendaraan yang sifatnya massal. Kita contoh Kota Padang, adanya Trans Padang. Sudah terbukti saat sekarang dengan kendaraan yang cukup representatif, ber-AC dan sebagainya. Dan gitu juga kereta api. Kereta api kita akan operasionalkan sampai ke Pau 5. Dan gitu juga sampai ke Pulau Air. Jadi sekarang sudah dilakukan pengamanan karena banyak perlintasan sebidang. Nah, jadi antara darat, laut, udara, semua kita kolaborasikan, kita integrasikan, sehingga nanti kita susun nanti program-program sesuai prioritas. Nah, ini akan menjadi agenda-agenda nantinya, mana yang didukung dengan dana pusat, mana yang didukung dana provinsi, mana yang didukung oleh dana kabupaten kota. Sehingga secara sistematik kita sudah mengikuti roadmap nantinya, sehingga penanganannya lebih terarah. Jadi kita berawal dari masalah. Jadi itulah
tadi upaya kita secara seiring waktu kita bekerja terus, bekerja dengan keterbatasan sarana prasarana, tetapi ini sudah merupakan upaya kita dalam mengurangi hal-hal terkait dari peningkatan keselamatan berlalu lintas ini. Baik, beberapa solusi yang diberikan dari pemerintah itu seperti rekayasa jalan ya Pak Yos ya, dan juga pengalihan jalur truk ya Pak ya, tadi ke arah Teluk Bayur. Nah dari Pak Alex sendiri mengenai pengawasan angkutan odol yang dinilai masih belum maksimal ini seperti apa Pak? Iya, jadi odol ini kan overdimensi, overload. Overdimensi berarti adanya penyimpangan panjang, tinggi, lebar. Yang sesuai ketentuan sudah ditetapkan, tapi adanya indikasi dirubahlah supaya muatannya berlebih. Nah tentu ini berawal dari kendaraan yang baru diproduksi, nanti dikeluarkan surat registrasi uji tipe-nya, itu ada ketentuannya untuk menguji surat yang sudah dikeluarkan ini nanti akan diawasi melalui jabatan timbang. Nah jabatan timbang itu fungsinya pengawasan layak jalan dan muatan kendaraan. Nah di situ itu kan dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini oleh Dijen Perhubungan Darat melalui BPTD. Nah bagi kendaraan yang masuk timbangan melebihi muatannya itu akan dilakukan tindakan hukum. Dan gitu juga pelanggaran terhadap dimensi akan dilakukan tindakan hukum. Cuman barangkali mereka tidak masuk di jabatan timbang, mereka secara diam-diam, kemudian kasat mata bisa kita kelihatan. Mobil yang terlalu panjang, muatan yang berlebih. Nah ini yang nanti yang akan mengganggu keselamatan baik dia sendiri maupun masyarakat lainnya. Tapi upaya itu kita lakukan juga pengawasan. Selain jabatan timbang itu melakukan razia gabungan. Cuman frekuensinya mungkin yang perlu kita tingkatkan. Tetapi kita akan punya kelemahan-kelemahan di sisi sana sini. Baik itu sanksi denda tilangnya belum menimbulkan efek jera. Kemudian edukasi kepada para pengemudi atau pemilik kendaraan. Dan gitu juga pemilik barang. Kemudian masalah tarif juga disampaikan tadi, karena tarif rendah mereka harus membawa muatan yang banyak, kalau enggak dia akan rugi kan. Jadi cukup kompleks. Tapi pemerintah pusat dalam ini secara signifikan, secara pelan-pelan akan diselesaikan satu persatu. Seperti kita ketahui sekarang kan ada upaya kita targetnya 2023 zero odol. Tapi masing-masing daerah sudah punya program bagaimana kita lakukan. Bahkan kita sudah rapat Kadisub Sumatera. Sudah ada beberapa kesepakatan bagaimana upaya kita, diantaranya kita lakukan edukasi, penyuluhan, sosialisasi, kemudian kita lakukan razia, tetapi itu belum cukup optimal juga, kita masih mengalami, tapi kita tidak patah semangat, kita akan kejar terus, karena permasalahannya cukup kompleks. Saya ulangi lagi, masalah tarif, masalah muatan yang harus banyak dibawa, jadi sementara tarif yang berlaku saat sekarang diatur berdasarkan kesepakatan antara penyedia dengan pemilik kendaraan. Jadi hukum pasar yang berlaku. Beda dengan angkutan penumpang. Angkutan penumpang umum itu ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya seperti bus Padang Bukit Tinggi atau bus Padang Jakarta itu pemerintah akan menentukan. Terutama untuk angkutan kendaraan penumpang ekonomi. Tapi kalau angkutan barang enggak, berdasarkan pasar. Berapa dia sepakati harga, oke, deal, nah dia bawa. Nah, tapi kalau tarifnya itu murah, pemilik kendaraan itu tidak mungkin mau dia rugi. Nah, di situ adanya pulang-pulang nanti bagaimana dia tidak rugi. Jadi dilakukanlah berbagai cara untuk memodifikasi. Nah, tentu ini pengawasan tadi juga kuncinya. Baik, apakah ada pemecahan masalah dari Organda? Namun kita tahan dulu, tetap bersama kami di Sumber Bicara. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di Sumber Bicara pemirsa. Namun selain berdialog dengan narasumber di studio, kami juga menyediakan line telepon di 0751463133. Ya, bagi Anda yang ingin bertanya mengenai topik kita pada hari ini, yaitu momen kebangkitan transportasi dan juga meningkatkan keselamatan ya Pak Heri ya. Baik, kita beralih mengenai tarif yang menjadi permasalahan terjadinya odol nih Pak. Nah ini boleh diceritakan Pak Alex sebenarnya problem yang sebenarnya seperti apa nih Pak? Iya, kalau dibatasi tonasenya berdampak kepada penghasilan. Makanya masing-masing pengusaha itu menyikapi dengan menambah supaya seimbang. Nah, sementara pemerintah belum ada menetapkan tarif itu bisa sesuai
dengan kebutuhan angkutan itu. Misalnya dibatasi 8 ton. Itu kalau 8 ton dibawa itu kalau enggak cukup meimbang ini, dia akan merugi pengusaha. Inilah kucing-kucingan jadinya. Yang 8 itu bisa jadi 15, yang 15 itu bisa jadi 30. Jadi sangat riskan sekali. Nah, jadi karena kita juga menyangkut masalah transportasi yang dibicarakan, di dalam kota juga masalah BBM ini sangat rumit ini. Apalah masalahnya, masa bisa aja belum apa-apa sudah habis. Ya, apalagi setiap SPBU yang berkaitan dengan solar itu seluruhnya hampir rata-rata macet. Ini akan memperlambat anunya. Nah, jadi akan macet, transportasi juga akan jadi pengusaha juga akan kebingungan. Sopir-sopir bagaimana anunya dia mau mengejarkan perjalanannya, tapi dia dibatasi karena kebutuhan BBM-nya terbatas. Sudah dinaikkan tarif minyak solar atau anunya, tapi tetap terbatas juga. Jadi kita tidak tahu apa kebijakan apa sehingga kami anggota tersandera dengan kebutuhan bahan bakar minyak itu. Baik. Termasuk angkutan ya truk itu kasihan kita. Dia jalannya jauh. Sementara kebutuhannya hanya dibatasi, ada yang 40, ada 100. Sementara dia ke Pekanbaru tidak bisa 100 jalannya. Nah inilah kendala sehingganya terjadi dilema di jalan yang kadang-kadang ya, sayang anggota itu mengeluh, tapi tetap nanti masalah masalah tonasi, sementara tonasi itu tidak menjamin para pengusaha untuk bisa berbuat lebih banyak. Karena kalau tonasi dibatasi pasti tarif akan meningkat. Kalau tarif meningkat berdampak kepada ekonomi. Itu pasti tidak bisa dielakkan. Ya itu. Baik, berarti Pak Alex sepakat dengan Pak Yos yang menyatakan bahwa kelangkaan dari BBM ini sendiri menjadi pengaruh ya Pak ya? Iya, jelas pengaruh. Kalau kita lihat dari PDRB, katakanlah kalau lihat apa sektor yang sangat berpengaruh PDRB, transportasi itu merupakan 3 terbesar. Ya, kalau kita lihat dari sisi ekonomi. Jadi memang sangat berpengaruh sekali. Artinya ketika kita naikkan bahan bakar pemerintah sudah menaikkan gitu loh. Otomatis pasti tarif akan meningkat. Kalau tarif meningkat berarti biaya produksi katakanlah harga barang itu pasti akan meningkat. Untuk tarif penumpang juga akan meningkat. Nah cuma permasalahan yang kita lihat di lapangan, faktanya adalah bahwa ternyata bahan bakar itu ketika dinaikkan ternyata juga ketersediaannya juga terbatas. Ada kuota sepertinya. Kenapa saya katakan ada kuota? Seperti misalnya saya mencoba untuk melihat, katakan dalam minggu ini juga beli bahan bakar solar, biosolar misalnya ya. Ternyata dibatasi untuk kendaraan yang pribadi itu cuma 40 liter. Nah, 40 liter bisa saja tadi apa yang disampaikan mungkin untuk truk 100 liter. Tapi ketika perjalanan truk itu panjang gitu ya, nah pasti dia akan membutuhkan lebih dari 100 liter. Nah, dan tentu dia harus antri lagi. Nah, secara biaya mungkin bahan bakarnya bisa dihitung. Ada biaya yang nilai yang terlupakan waktu perjalanan. Waktu perjalanan yang biasanya mungkin hanya katakanlah 18 jam, sekarang menjadi 25 jam. Bukan 2 jam tambahannya 3 jam, tapi bisa jadi setengah hari tambahannya 12 jam. Saya pernah mengalami waktu tahun ini atau tahun kemarin, saya membawa rel bekas Pak Elek dari gudang di bandara. Truknya ngambil pagi jam 12 siang, kemudian dia di loading, selesai jam 2. Kemudian dia mengatakan akan sampai di Solo Pak. Di Solo itu sekitar jam 7, jam 8 malam. Apa faktanya? Kemudian dia sudah loading relnya, ternyata sampai di Narung dia katakan dia bahan bakarnya habis. Terpaksa dia harus nunggu 6 jam bahan bakar. Nah akhirnya barang itu nyampe jam 12 malam. Nah kan waktu perjalanan berarti kan waktu si sopir menjadi harusnya kerjanya cuma 1 hari menjadi harus lembur menjadi 2 hari. Itu kan biaya tambahan yang mungkin harus
akhirnya dalam biaya produksi meningkat dia biaya produksinya. Jadi bukan mengatakan bahwa dengan mengkuotakan itu mungkin akan efektif gitu ya atau efisien, tidak, malah bertambah rumit permasalahannya, bertambah ongkos biaya transportasi. Jadi Baik, ini keterbatasan BBM mempengaruhi waktu perjalanan yang semakin lama bahkan ya, Pak? jelas Dan mempengaruhi sangat tarifnya terutama di untuk akhirnya. truk. Baik. Terutama untuk truk. Biaya waktu perjalanan mereka yang selama ini sudah misalnya udah 4 hari, mungkin menjadi 6 hari. Menjadi pasti 6 hari dan pasti tarif akan naik itu pasti. Karena apa? Biaya produksi mereka kan, pengusaha angkutan tentu akan, wah, seharinya harus minimal masuk katakanlah 2 juta, 3 juta. Kalau 6 hari tentu 18 juta. Kalau tidak masuk 18 juta, berarti 18 juta itu yang harus dibebankan ke pengirim barang. Pasti meningkat. Jadi Baik. Berdampak ke ekonomi. jelas meningkat. Jadi biaya penangkapan ekonomi bukan saja sopirnya tadi ditambah, tapi penyusutan kendaraan. Artinya selama misalnya gini, katakanlah travel aja lah, travel rental. Katakan dia punya solar Kijang Innova diesel gitu misalnya begitu. Nah, dia memprediksi bahwa setiap bulan itu dia katakanlah pendapatan 15 juta atau 20 juta. Tapi karena susahnya bahan bakar sehingga dia yang seharusnya dipinjam oleh 10 orang ternyata harusnya jadi 8 orang ya, atau katakanlah waktu singkat ya. Sedikit yang meminjam, Pak, sedikit yang meminjam, waktu bertambah. Berarti kan harus dibebankan ke orang yang meminjam gitu loh. Itu kalau dibawa ke truk akan seperti itu analoginya. Sehingga penyusutan kendaraan pasti harus dihitung oleh pengusaha. Pastilah biaya transportasi akan semakin meningkat. Jadi ini memang harus menjadi perhatian oleh pemerintah. Ini dan kalau bicara tentang bahan bakar, pemerintah pusat nggak bisa pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya menerima. Betul. Jadi pemerintah pusat bicara tentang kuota bahan bakar, ketersediaan bahan bakar, tarif bahan bakar itu pemerintah pusat lah. Daerah ini hanya menerima saja. Nah, kalau permasalahan di daerah adalah tadi pelayanan angkutan umum, penumpang, kemacetan di perkotaan, kemudian kondisi sarana dan prasarana transportasi. Misalnya kalau bicara tentang prasarana jalan, kemantapan jalan. Kalau bicara tentang sarana angkutan perkotaan atau angkutan penumpang, bicara tentang kondisi kendaraannya. Kalau kondisi kendaraan angkutan antar kota, antar provinsi, kemudian itu sudah bagus-bagus semua. Tapi kalau kita bicara dalam kota atau antar kota, dalam provinsi, misalnya dari Padang ke Pariaman, itu saya yakin, ya Pak Kadis yang kewenangan provinsi lah, itu kendaraannya tuh sudah lebih dari 20 tahun umurnya. Misalnya katakan merek A gitu, Padang ke Pariaman, itu boleh dikatakan nggak ada lagi kendaraan yang baru, belum ada rasanya. Padang ke Payakumbuh, yang beroperasi katakanlah 40 armada, mungkin yang baru itu cuma 1 yang umurnya di bawah 5 tahun. Tapi yang sisanya itu mungkin umurnya sudah lebih dari 10 tahun, mungkin lebih 20 tahun. Nah, ini kan akan berbahaya, menimbulkan kecelakaan. Karena semakin tua kendaraan risikonya akan semakin besar. Kalau kita bicara risiko kecelakaannya. Gitu loh. Baik, ini yang keterbatasan BBM yang menjadi kendala saat ini nih. Salah satu. Menurut saya salah satu, bukan hal yang salah satu di antara yang banyak. Kendala saat ini ya Pak ya. Jadi tanggapan dari Pak Heri bagaimana nih Pak? Ya, pertama kan seperti yang sampaikan tadi, BBM ini kan ditentukan oleh pemerintah pusat, baik tarif maupun kuota. Nah, kita di daerah yang mengisi BBM-nya ini bukan orang Sumatera aja. Orang dari Riau, orang dari Jakarta, orang dari Jambi, dia juga ngisi BBM di Padang juga. Jadi korelasinya dengan kuota ini ya kita nggak tahu juga nih. Mungkin kita harus besok-besoknya ngelibatkan dari Dinas SDM atau dari Pertamina, bagaimana formulanya untuk menentukan kuota ini. Nah, kemudian peruntukan dari BBM subsidi ini. Nah, kadang-kadang kan ada juga indikasi harusnya BBM untuk industri dipakailah BBM subsidi, sehingga peruntukan dari BBM ini tidak tepat sasaran. Nah, ditambah mungkin ada ini dikasih permainan-permainan. Nah, itu tadi kan. Nah, sekarang kalau kita lihat sekarang adanya upaya melalui aplikasi, sehingga dengan melalui CC
plat nomor dan sebagainya, nanti akan teridentifikasi kendaraan yang berhak mendapatkan BBM subsidi, kendaraan yang tidak berhak. Nah, tetapi itu kan masih transisi. Nah, itu problemnya sekarang kan. Jadi bisa saja tadi disebutkan tadi kan, adanya kendaraan yang tidak berhak untuk mendapatkan subsidi, misalnya kendaraannya dengan CC tinggi misalnya kan. Nah, tetapi dia menggunakan BBM subsidi. Akhirnya peruntukan dari BBM ini tidak tepat sasaran. Nah, itu larinya kan pengawasan juga. Ini karena ini sebetulnya kan bidangnya di SDM dan Pertamina nanti yang akan melakukan pengawasan terhadap SPBU yang ada di Sumatera Barat atau tempat lainnya kan. Nah, jadi pola-pola ini kan dari Pertamina udah berupaya juga, bahkan kami didata ngisi aplikasi, jenis kendaraan, CC dan sebagainya, lalu nanti keluar nanti hasilnya apa kita berhak untuk mendapatkan subsidi atau tidak. Ya, jadi kembali ditambah kesadaran lagi. Kalau kita memiliki kendaraan yang bertipe tinggi, CC tinggi, sementara ekonomi kita juga cukup tinggi, boya janganlah dipakai yang subsidi. Karena secara kualitas BBM subsidi dengan BBM yang tidak subsidi dia kan berbeda juga. Baik Deslek dan Bio atau Pertama dengan Pertalite beda dari sisi kualitas kendaraannya. Jadi cukup kompleks juga. Memang itu di sisi lain pemerintah pusat yang menetapkan, di sisi lain kesadaran kita pemilik kendaraan untuk mengisi sesuai peruntukannya dari penggunaan BBM subsidinya, ditambah lagi pengendalian di SPBU. Kadang-kadang akibat kelangkaan timbul kemacetan, bahkan menghambat kelancaran. Nah, kita sering juga kadang-kadang BBM itu habis, terlambat, sampai bermalam-malam, bahkan ada truk yang kadang-kadang akinya hilang dan sebagainya kan. Nah, ini kan menimbulkan keamanan dan ketertiban terganggu juga. Nah, dari Pertamina juga melalui zona migasnya juga mengawasi juga. Tapi itulah kondisi real yang terjadi saat ini. Baik. Nah, makanya pemerintah kalau kita lihat sekarang sudah mengarahkan kepada kendaraan listrik. Nah, kita lihat beberapa masyarakat maupun di pusat kota juga sudah menggunakan listrik, bahkan di pertemuan E20 di Bali kemarin juga sudah ini kan memanfaatkan kendaraan listrik. Jadi secara perlahan-perlahan mulai terjadi transisi akibat kelangkaan, kemudian ada solusi. Tapi itulah problem kita saat ini kan. Kita tak henti-hentinya mencarikan solusi, baik tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat daerah kan. Nah, kita tentu mau bisanya menjalani aja. Nah, buktinya sekarang akibat harga BBM tinggi, sehingga masyarakat berpikir, bergerak, mobilisasinya, hal-hal yang tidak perlu mungkin dia tidak melakukan perjalanan. Karena harga semua menggunakan BBM dengan harga tinggi, pemborosan. Nah, bagi saya orang perhubungan akan mengurangi kemacetan jadinya kan. Artinya lalu lintas akan berkurang. Karena masyarakat mulai berpikir, kalau hanya sekedar membuang BBM, mutar-mutar yang nggak ada tujuan, akhirnya mereka tidak melaksanakan kegiatannya. Jadi itu cukup kompleks lah problemnya itu. Baik, mengenai pelayanan kepada masyarakat kita ke Pak Alex dari Organda sendiri, bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pak Alex? Ya, kami komitmen dengan seluruh anggota, karena setiap ada pertemuan juga tetap ditekankan memprioritaskan pelayanan. Ya. Pelayanan seperti apa, Pak? Ya, ya pelayanan dalam masalah angkutan. Ya. Namun kendala yang selalu disebutkan, selalu disebutkan ini masalah BBM aja. Baik. Ya, tarif. Ya. Dan kita melihat termasuk tadi salah seorang pengusaha angkutan truk yang mengeluh sekali itu masalah tonase ini. Kalau enggak tegas-tegas, betul-betul enggak. Ini aturan dibikin tapi tetap jalan. Dia lewat. Jadi siapa yang kita enggak tahu nih. Apa namanya nih. Itu dari sistem tonase. Dari angkutan ya seperti katanya Bung Yusuf menyebutkan seperti busnya Pariaman dan Payakumbuh, gimana dia mau nambah? Khusus Pariaman itu dia bersaing dengan kereta api. Mahal pula tarif bus daripada kereta api lagi. Sehingga sekarang lebih banyaknya ke kereta api. Ini dilema juga. Nah,
sementara dia mau hidup juga. Jadi terpaksalah Ya. angkutan yang sudah melewati batas tetap dimanfaatkan sepanjang keselamatan perawatan kendaraan tetap diingatkan. Ya. Nah, dengan demikian juga dengan bus Padang Bukit Tinggi itu sekarang kan banyak, tapi terkendala juga persaingan yang sangat dilema di lapangan. Nah, nyangkutnya juga masalah BBM. Kita merasa melihat ya di tiap SPBU itu kalau kita ngisi minyak udah di dulu. Tapi nyatanya bahan BBM itu sendiri tidak cepat adanya. Jadi kita tidak tahu apakah di waktu malam jalannya minyak ini atau siang. Jadi ini terkendala juga. Kami pernah waktu pihak Pertamina datang ke Organda juga kami sebutkan katanya ini kuotanya dari pusat. Saya tidak bisa di daerah seperti kata Pak Heri. Jadi itulah kendala. Bagaimanapun kami para pengusaha anggota Organda itu tetap berusaha. Tapi tetap juga dia memikirkan kebutuhan pengembalian dana operasionalnya. Ya, tapi kalau dia tarifnya tidak memadai, ngapain dia? Baik. Makanya kucing-kucingan lah intinya. Jadi seluruh aturan mana yang bisa digilas saja dulu. Sejauh ini Yang penting apakah bisa ada, jalan. Baik, sejauh ini apakah ada inovasi-inovasi dari Organda sendiri, Pak? Ada, tetap kita ingatkan. Seperti apa saja, Pak? Ya, taat aturan. Nah, tapi taat aturan kita juga merasakan di lapangan. Jadi gimana ya, tidak semudah membalikkan telapak tangan lah, mengingatkan anggota itu. Karena dia juga mau hidup. Namanya kendaraan, ya pada umumnya adalah kredit, dia harus menutup kreditnya. Nah, itulah mungkin dilema para pengusaha angkutan. Sementara kita dengan transportasi. Transportasi itu seluruhnya tidak terlepas daripada anggota Organda. Nah, itu anehnya. Transportasi darat, anggota Organda. Otomatis tidak ada. Sepanjang dia angkutan umum, dia anggota Organda. Suka tidak suka dia sudah terdaftar di anggota Organda. Jadi kami Organda dari DPP juga tetap melakukan pengawasan bersama dengan dinas-dinas perhubungan. Kalau DPP dengan Menteri, kalau kami dengan Pak Heri tetap koordinasi. Walaupun ada rapat-rapat koordinasi lalu lintas, tapi hanya sampai di sana aja. Cuma penanganan masalah tidak tuntas namanya. Mudah-mudahan ke depan kita akan lebih maju lagi. Baik, gitu. amin, amin. Kita ke Pak Yos. Menurut Bapak bagaimana nih Pak kualitas pelayanan dan juga kebijakan-kebijakan dari pemerintah, apakah sudah tepat sasaran atau bagaimana Pak Yos? Mungkin pertanyaan pertama dulu, bagaimana kualitas pelayanan. Kalau bicara tentang kualitas pelayanan, kita harus objektif nih ya, jujur bahwa kualitas pelayanan itu bukan saja bicara kenyamanan, tapi banyak indikator-indikator bicara tentang kualitas pelayanan. Di dalam undang-undang untuk LLAJ saja itu ada murah, mudah, nyaman gitu ya, selamat gitu kan, ekonomis gitu ya. Nah itu yang dimasukkan di undang-undang. Nah dengan perkembangan zaman sekarang ini, bicara tentang pelayanan itu orang sudah meningkat juga keinginan orang. Artinya begini, kalau dulu kita nggak bicara tentang pelayanan, kita bisa booking dengan online gitu loh. Sekarang sudah bicara tentang itu. Jadi digitalisasi menjadi suatu keniscayaan. Nah kalau saya mau berangkat, saya bisa misalnya milih kendaraannya dengan online saja, aplikasi gitu ya. Harganya berapa. Nah itu kan bagian dari pelayanan juga kepada masyarakat. Nah itu mungkin menurut saya ke Organda juga menjadi pertimbangan. Kemajuan IT tidak bisa dielakkan gitu lah. Maka mungkin anggota Organda juga seharusnya misalnya kapan timetable jadwal keberangkatan, kemudian kendaraan yang berangkat apa, kemudian biaya keberangkatannya bagaimana, kemudian bookingnya seperti apa. Itu kan bagian salah satu kemajuan untuk meningkatkan pelayanan. Benar. Jadi
pelayanan yang itu juga bicara tentang bagaimana bookingnya, ketepatan waktunya tadi ya. Nah termasuk yang tadi kata kunci yang untuk topik tahun ini bahwa keselamatan itu menjadi hal yang penting. Nah sehingga kalau kita bicara bagaimana pelayanan angkutan umum itu sekarang kita bicara di Indonesia, di Kota Padang di Sumatera Barat itu ini angkutan umum ya. Mohon maaf mungkin akan terjadi sepertinya bukan meningkat. Nah, mungkin malah saya katakan cenderung degradasi menurun pelayanannya. Kenapa? Karena kalau kita bicara kalau pelayanannya bagus, pasti okupansi artinya tingkat keterisian angkutan itu penuh misalnya, tidak kosong. Kalau sekarang kosong atau sedikit gitu loh, berarti kan orang nggak suka naik gitu. Ketika orang nggak suka naik itu berarti kan terindikasi salah satu indikator bahwa terjadi sebenarnya penurunan kualitas. Nah, banyak. Kemudian ada lagi misalnya, apakah angkutan itu terintegrasi atau tidak? Misalnya saya mau naik angkutan naik kereta api. Ketika naik kereta api, saya turun katakanlah di Alai Pak misalnya. Ya. Di Alai. Pas stasiun Alai. Kemudian saya mau ke Belimbing. Nah, tidak ada angkutan di situ. Tidak ada angkutan umum. Nah, saya lebih baik daripada naik kereta api, naik angkutan, tidak ada angkutan ke Belimbing, ya sudah saya harus naik, katakan angkutan online atau taksi gitu loh. Jadi banyak indikator-indikator kalau kita bicara tentang pelayanan. Baik. Nah, jadi tadi tarifnya kemudian IT-nya, kemudian terintegrasinya tidak gitu loh. Nah, integrasi sekarang boleh dikatakan antar angkutan itu kurang terintegrasi, bukan saya katakan tidak terintegrasi ya, tapi kurang terintegrasi. Misalnya BIM itu saja lah, BIM kereta api BIM yang dari Pulau Air ya. Pulau Air. Di Pulau Air tuh nggak ada angkutan umum ke sana. Orang misalnya turun dari Mentawai Fas, misalnya seperti itulah, atau turun dari Mentawai dengan kapal, mau naik kereta api ini, ya harus jalan kaki jauh. Nah, pelayanan berarti kalau kita katakan pelayanan nggak terintegrasi dengan baik. Nah itu yang pertanyaan pertama. Perlu pertanyaan kedua yang tadi perlu dijawab. Untuk kebijakan singkat saja boleh Pak kita. Kalau kebijakan boleh dikatakan ada beberapa poin yang kebijakan itu tertinggal. Baik. Contoh bicara tentang angkutan online, itu pemerintah terutama regulasinya tertinggal. Pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa dengan kebijakan dengan angkutan online. Mohon maaf ini bukan saya mau menganaktirikan angkutan online, tapi apa sih aturan pemerintah sekarang ini tentang angkutan online? Tidak ada. Baik. Kita tanya ke aplikasi ya, mereka mengatakan kami bukan bukan perusahaan angkutan, kami aplikasi. Baik. Nah yang menderita adalah driver-driver atau rider-rider dari online ini. Baik, kita ingin mendengar upaya-upaya ke depan dari Pak Heri dan sekaligus ajakannya dan himbauannya Pak kepada masyarakat. Boleh singkat saja Pak. Oh iya, kembali kita kepada pasar, selera konsumen, supply demand. Karena kalau kita lihat era digitalisasi ini kan yang perlu itu utility, nilai. Konsumen nanti akan memilih mana yang bisa memenuhi keinginannya, dia akan memilih apakah dia mau yang low atau mid atau high. Nah, selera lagi kan. Baik. Nah, kepada operator dituntut lagi sampai sejauh mana dia meningkatkan apa yang disampaikan tadi, baik di segi layanan, fasilitasnya, sehingga konsumen betul-betul nyaman. Nah, kita berpacu siapa yang mampu meningkatkan kualitas daripada pelayanan, otomatis dia akan menang dalam pasar, dalam era sistem digitalisasi sekarang. Untuk himbauannya bagaimana Pak? Nah, himbauannya masalah keselamatan lalu lintas ini merupakan kewajiban kita bersama. Tidak bisa kita lepaskan satu kelompok masyarakat atau institusi semua untuk kita. Mari kita dengan nawaitu dari kita untuk kita dan semua, sehingga nanti apa yang kita inginkan bersama ini secara estafet nanti akan mudah kita capai. Baik, terima kasih banyak Pak Heri dan juga Pak Alex serta Pak Yos yang sudah berdiskusi yang luar biasa sore hari ini dengan
harapan upaya-upaya yang telah kita lakukan ya Pak ya, meningkatkan keamanan, keselamatan, kenyamanan perhubungan darat di Sumatera Barat. Dan pemirsa, demikianlah Sumber Bicara pada sore hari ini. Saya Rusofian Putri Giawa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.